untuk merubah kawannya. Ana gimana Ustaz? Ana ya biasa duduk sama mereka, mereka kawan ana sudah lama, ini itu macam-macam. Nabi sudah ngasih arahan kepadamu. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Dan jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi terkadang kita harus ganti kawan. Istri aja diganti kadangkala. Suami juga kadangkala diganti ketika merasa sudah tidak bisa menegakkan agama Allah Azza wa Jalla dalam rumah. Apalagi ini kawan. Tapi berat. Ini kawan ana puluhan tahun Ustaz. Di tempat kerja. Ana malah dikucilkan sama mereka. Setelah ana ngaji, ana nggak ditemenin sama mereka ini itu. Jadi berat buat kita. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ya sesuatu yang sudah mengakar jamaah ya. Itu kadang-kala sulit untuk dihilangkan. Maka diperlukan agama. Maksudnya agama ini yang mensupport kenapa engkau ganti kawan. Yang kedua perlu perjuangan. Yang ketiga perlu tekad yang kuat. Yang hal ini tidak akan diberikan kecuali orang yang ikhlas. Engkau benar-benar mau selamat di dunia ini untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla di akhirat. Dan yang terakhir buat para orang tua. Di masa tahun ajaran baru ini, tolong diperhatikan kawan anak-anak. Yang kuliah, engkau perlu tahu. Mungkin sekarang masih online. Ketika offline, sekali-sekali engkau berangkat ke tempat kos-kosan anak. Sampai sana, engkau katakan kepada anak, nak, undang teman-teman dekat kita makan bareng. Engkau lihat model kawan anak. Kalau ternyata yang datang adalah orang-orang yang kalau ngelihat ingat sama neraka, na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang kalau dilihat ingat sama dosa-dosa. Maka engkau perlu membantu anak dalam memilih kawan-kawan yang memberikan arahan kepada mereka. Karena kalau tidak, ya kita akan menyesal di kemudian hari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Ya, jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasannya, atas pemaparan dalam kajian kali ini Ustaz. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan Ustaz. Mudah-mudahan terbaca semuanya karena keterbatasan waktu Ustaz ya. Untuk yang pertama Anda bacakan dulu dari kolom chat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazuna. Afwan izin bertanya, bagaimana bila mempunyai teman dekat namun beda manhaj? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Tadi kita seharusnya berkawan dengan orang yang lebih baik dari kita. Yang di atas kita secara ilmu, secara amalan, secara ibadah. Ketika kita punya kawan yang di bawah kita secara ilmu, secara agama, secara ibadah, maka nggak ada masalah kalau tujuannya kita adalah mengingatkan dia, memberitahu dia. Bukan sekedar ana seneng aja sama dia. Karena bicara cinta karena Allah, benci karena Allah, itu mengikuti ketakwaan dan keimanan orang tersebut. Namun ada kumpul-kumpul. Jadi sebagian ulama itu membagi pergaulan jadi 4 hal. Ada yang pergaulan itu seperti makanan. Artinya kita butuh selalu. Namanya orang makan, apalagi di masa yang penuh dengan fitnah, di masa banyak penyakit ini, kita kadang-kadang makannya lebih banyak lagi. Jadi ada bergaul dengan orang yang seperti makan. Dengan siapa? Dengan orang-orang soleh. Dengan para ulama. Kenapa? Kita perlu sama mereka selalu. Kalau enggak, imun kita akan turun. Yang kedua, ada yang pergaulan sama mereka itu seperti obat.
Kapan obat dikonsumsi? Ketika kita sakit. Ketika dibutuhkan aja. Itu adalah pergaulan dengan ya teman-teman bisnis kita. Kita memang ada urusan bisnis, bas sekedar bisnis. Selesai. Nggak seperti makanan yang selalu dibutuhkan. Obat ketika perlu kita makan, ketika enggak kita tinggalin. Yang ketiga, ada pergaulan yang seperti ya bukan penyakit ya. Tapi pergaulan sama mereka itu yang ngabis-ngabisin waktu aja. Nggak ada manfaatnya. Tapi ada pergaulan yang seperti racun. Kalau kita bergaul sama mereka, kita akan rusak. Maka lihat tadi, kalau bicara kita punya sahabat yang tadi mungkin beda manhajnya, beda keagamaannya. Kalau kita tujuannya adalah memperbaiki dia, mengingatkan dia, ahlan wa sahlan. Semoga dia jadi lebih baik. Dan kita juga mendoakan dia, semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, mungkin sedikit tambahan pertanyaan Ustaz. Berkaitan dengan teman beda manhaj tersebut Ustaz, apakah apakah yang teman kita berbeda manhaj itu selalu inferior, artinya dalam masalah keimanan, sehingga nanti di akhirat apakah kita apabila memang katakanlah dua-duanya sama ibadah pahalanya sama, apakah kita mempunyai tingkatan di surga yang lebih tinggi atau bagaimana? Dan apakah teman yang berbeda manhaj itu apakah mungkin nanti yang akan menolong kita di akhirat Ustaz? Subhanallah. Ahibati fillah. Kita tahu di akhirat nanti akan ada timbangan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Allah akan tegakkan timbangan keadilan. Jadi kalau bicara orang yang berbeda, mungkin kita melihat dia secara keagamaan di bawah kita, nanti akan ditimbang amalan dia. Sekecil apapun itu akan ditimbang. Dan Allah katakan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di kehidupan yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka. Kalau dikatakan apakah mungkin dia yang menolong kita? Ya bisa jadi dia yang masuk surga. Karena dia banyak kesolehannya, banyak ketaatannya, banyak amal kebajikannya, dan dia punya dosa juga, punya kesalahan tadi. Dan akan ditimbang nanti. Kita yang udah benar jalannya tapi banyak dosanya. Ketika ditimbang ternyata lebih banyak kesalahan kita daripada ketaatan kita. Karena sejatinya jemaah, selama orang itu beriman, selama orang itu muslim, maka semuanya ada harapan masuk surga Allah Azza wa Jalla dengan ampunan dan rahmat Allah. Karena sejatinya masuk surga itu ya murni rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun amalan kita sekedar sebab. Maka tugas kita ya terus berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan karena merasa oh anak udah benar jalannya. Engkau benar jalan tapi nggak jalan engkau. Berhenti doang. Tapi alhamdulillah engkau jalannya udah benar. Walaupun nggak jalan-jalannya. Jadi seperti itu kiranya jemaah. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla tidak akan mendolimin hambanya sedikit pun. Dan akan ditegakkan timbangan keadilan nantinya. Sehingga orang akan mengetahui amal dia lebih berat. Yang buruk atau yang baik. Hadza wallahu a'lam. Apa Ustaz? Ada sedikit gangguan mungkin Ustaz. Naam, tafadhal dok. Assalamualaikum. Bu? Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Ya, Ustaz. Ini kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada yang resen Ustaz.
Tapi sebelumnya anak ingatkan untuk yang sudah resen, mohon ini karena banyak pertanyaan, mohon pertanyaan langsung to the point saja untuk mempersingkat waktu. Untuk itu yang pertama ada persilakan kepada Bapak Suwoto. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahlan Ustaz, wasahlan. Ana mau nanya Ustaz, Ana punya teman yang hafalannya lebih baik dari Ana. Cuma beliau wakil ketua DKM. Cuma beliau jenggotnya itu dicukur habis karena ini dari istrinya gitu. Itu bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Nah, katsiran. subhanallah jemaah. Iya, tadi sore kita itu ada kajian bersama Pogi Jaya membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Di mana salah satu sunnah, artinya manusia secara fitrahnya itu seharusnya dia menyukai hal ini. Di antaranya adalah memotong kuku, ya, kemudian memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan dihabisin, dan memelihara jenggot. Itu sunnah fitrah. Para nabi itu semuanya berjenggot. Subhanallah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, bagaimana jenggot beliau memenuhi dadanya alaihi salatu wassalam. Namun ketika seorang itu ada yang rusak di fitrahnya, maka yang indah akan dipandang buruk. Contohnya nih, beberapa tahun terakhir ini jenggot itu mulai booming ya, di mana pemain bola pada berjenggot ya, artis pada berjenggot. Akhirnya orang senang berjenggot. Bukan karena sunnah, tapi karena yang dia idolakan berjenggot. Terus kenapa engkau tidak mengidolakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Bukankah beliau berjenggot? Bukankah beliau yang memerintahkan? Perintah, u'ful liha, wahfus syawarib. Pelihara jenggot, cukur kumis. Sekarang dibalik. Pelihara kumis, cukur jenggot. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya haram memotong jenggot. Dari mulai madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, dan sebagian ulama Syafi'i yang mengharamkan. Karena Nabi menyuruh membiarkan, kok kita malah mencukur jenggot kita. Gitu. Terus gimana kondisi kawan kita? Ya kita, kalau tahu dia orang baik, orang soleh, cuma mungkin tadi dia nggak ngerti, mungkin dia nggak ingin ribut sama istrinya, maka seharusnya bagaimana teman antum difahamkan. Ini loh, fitrahnya lelaki itu berjenggot. Fitrahnya. Artinya bicara tradisi, karakter seorang laki-laki sejak dulu itu dia berjenggot. Perempuan nggak berjenggot. Kenapa Allah berikan jenggot kepada laki-laki? Ya agar dipelihara. Dikasih kumis ya agar ditipiskan. Supaya nggak nutup mulutnya. Maka mungkin yang perlu kau lakukan bagaimana terus memberikan nasihat kepada dia, memberikan arahan kepada dia. Bahwa tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau di situ ada unsur maksiat kepada Sang Pencipta. Apalagi ini istri. Yang jadi pemimpin di rumah itu istri apa suami? Seharusnya sang suami yang menjadi pemimpin. Iya, dia memberikan arahan dengan cara yang bijak kepada istrinya. Disampaikan Nabi SAW seperti ini. Para sahabat seperti ini. Dan kita ini followernya siapa? Kita itu followernya Muhammad SAW. Seharusnya orang kalau sudah cinta sama Nabi SAW, jangan bicara meniru penampilan Nabi SAW. Bajunya aja kita suka. Karena kita cinta kepada beliau SAW. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan lanjutan dari kolom chat. Mungkin di luar tema. Dari Ahi Andri. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya di luar tema. Apakah boleh mengakikahi kedua orang tua atau adik kandung yang belum diakikahi sewaktu kecil? Syukran. Jazakallah. Barakallahu fikum. Iya jemaah, sebenarnya kalau kita lihat syariat akikah ini buat orang tua.
Makanya disyariatkan akikah itu pada hari ke-7. Kondisi anak nggak tahu apa-apa. Bapaknya yang mengakikah. Namun dengan berjalannya waktu, kadangkala orang tua nggak mampu. Sampai anak itu dewasa. Sampai kadangkala orang tuanya meninggal dunia. Sang anak belum diakikahin. Kan ceritanya kayak gitu nih. Bapaknya ini belum diakikahin sama kakeknya. Apakah boleh sang anak mengakikahin bapaknya? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan enggak, itu kewajiban orang tua. Ketika orang tua tidak mengamalkan, ya udah selesai. Tapi yang lainnya berpendapat nggak ada masalah. Ketika seorang mau mengakikahin diri sendiri, silahkan. Tapi kalau kakeknya masih hidup, lebih baik belikan kambing, berikan kepada kakek. Ini kayak akikah buat bapak anak, kakek potong. Itu akan keluar dari khilaf tadi. Karena memang yang mengakikahin yang diperintahkan untuk mengakikah. Tapi kalau enggak ada masalah. Anaknya mengakikahin atau orang lain mengakikahin. Karena apa? Karena hadis Nabi SAW berbunyi, kullu mauludin marhunun biaqiqati hatta yu'aqqa anhu. Semua orang yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong. Artinya kondisi dia itu masih digadaikan. Sampai kapan? Ya sampai akikah. Kalau sudah diakikahin berarti gadainya baru baru lunas ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Ini pertanyaan dari yang sudah raise hand dari Bapak Amado. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Afwan Ustaz, sebelumnya di luar tema, Anda kan baru Ustaz jadi seorang muslim nih Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Nah Ustaz, sebelumnya saya dita'arufkan dengan seorang akhwat nih Ustaz. Nah, tetapi akhwat ini agamanya bagus sih Ustaz, baik. Tetapi ada suatu riwayat penyakit yang itu kemungkinan bisa menurun ke keturunan dan kemungkinan juga bisa tidak nih Ustaz. Nah, dan ketika saya ceritakan ke orang tua Ana menyarankan Ana untuk mundur nih Ustaz. Dan sebenarnya orang tua Ana posisinya belum muslim nih Ustaz. Nah, bagaimana sikap Ana sebaiknya Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz. Antum sendiri gimana? Kalau Ana sendiri sih sebelumnya saya sudah mengajukan pertanyaan Ustaz, dan itu sebenarnya itu sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu Ustaz. Udah cocok sama dia? Insya Allah Ana rasa itu cocok Ustaz, tapi terkendala orang tua tersebut Ustaz. Masya Allah. Nah, iya jemaah. Berkaitan dengan pernikahannya. Seorang anak ini tidak harus menikah dengan apa yang diinginkan orang tuanya. Karena dia yang mau menjalani kehidupan. Bukan orang tuanya. Apabila calon yang dia hendak nikahin adalah wanita solehah. Yang insya Allah akan membantu suami dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tafadhol dilanjutkan. Tapi kalau dia mau mengundurkan diri karena masalah penyakit tersebut, gak ada masalah juga sebenarnya. Tapi intinya kalau antum melihat ya dia wanita soleha yang sudah sesuai dengan kriteria yang antum inginkan sebagai pendamping hidup antum. Masalah penyakit orang yang sehat saja kadangkala setelah menikah jadi sakit. Bahkan kita lihat kadangkala anaknya pun sakit. Padahal ketika sebelum menikah aman, gak ada penyakit apa-apa. Jadi kondisinya kembali kepada antum. Kalau antum sudah musyawarah, tadi dikatakan orang tua bukan kendala sebenarnya. Orang tua cuma mengarahkan antum kalau bisa ya gantilah, cari yang lainnya. Gak ada masalah, antum mau ganti juga gak ada masalah. Cuma ana nasihatkan antum istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang dapat mengangkat penyakit tersebut. Ketika ada seorang sahabat yang hendak menikah dengan wanita yang mandul, Nabi SAW mengatakan cari yang lain. Jangan nikah sama dia.
Walaupun dia orang soleh, umpamanya wanita soleha, tetap cari yang lain. Karena di antara tujuan menikah adalah mendapatkan anak keturunan, memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula dengan yang antum sampaikan tadi, antum boleh mencari yang lainnya, tapi boleh melanjutkan dengan dia juga. Coba istikharah, semoga Allah memberikan keteguhan di hati antum untuk memutuskan lanjut atau tidak. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallah khair Ustaz. wa iyyakum. Ya, sebelum Anda lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini untuk para jamaah. Bagi 3 pertanyaan terbaik akan kami berikan sedikit hadiah berupa buku dan nanti akan di-DM oleh panitia. Untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi pertemanan anak remaja? Sebagai orang tua, saya khawatir jika anak akan terpengaruh dengan temannya yang lalai beribadah. Tetapi orang tua anak tersebut malah menyuruh berkawan dengan anak saya karena mungkin pernah melihat ke masjid jika waktu sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu barakallahu. Masya Allah. Nah, ya hibati fillah, kita tahu orang tua itu kepingin anaknya berkawan dengan orang baik. Dia tahu anaknya fulan ke masjid taat. Anak kepingin anak punya anak yang nggak taat ini jadi taat. Yang sana juga takut. Nanti kalau berkawan sama fulan, anak-anak yang awalnya sholat ke masjid jadi nggak sholat ke masjid. Maka di sini tugas orang tua. Kalau mau berkawan dengan anak-anak, ya sampaikan ada yang harus diikutin gitu loh. Maksudnya sampaikan kalau memang mau ke sini tafadhol, tapi waktunya sholat ke masjid ya, waktunya ngaji-ngaji. Dengan harapan dia yang berubah, bukan anak kita yang dipengaruhi sama dia. Maka insya Allah nggak ada masalah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jauzi, kita berkawan dengan yang di bawah kita itu nggak apa-apa kalau tujuannya memperbaiki, memberikan pelajaran. Tapi kalau sekedar tujuannya, anak kok nyamannya berkawan sama fulan, nggak ada niat untuk memperbaiki walau mendakwain, maka yang akan terjadi, kita akan terpengaruh. Itu yang berbahaya untuk kehidupan anak-anak kita nanti kalau ternyata dia yang dipengaruhi. Maka sampaikan kepada anak kita, bahwasanya tujuannya bagaimana engkau bisa mengajak fulan. Bagaimana engkau bisa menjadi lentera. Dimanapun engkau berada, engkau menerangi teman-temanmu itu. Kalau memang anak kita bisa, ya biarin, gak ada masalah. Dengan tetap ada bimbingan dari kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Iva dan Ibu Marita. Pertanyaannya agak mirip. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ilmunya Ustaz. Barakallahu fiik. Bagaimana cara mendapatkan sahabat atau teman dekat dalam kondisi pandemi ini Ustaz? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk para wanita, tadi dicontohkan untuk para laki mencari teman, bagaimana dia ke masjid dan lain-lain Ustaz. Nah, untuk para wanita bagaimana cara mencari teman yang baik tersebut Ustaz? Dok, yang sebelumnya apa pertanyaannya? Ada 2 barusan. Bagaimana cara mendapatkan sahabat atau teman dekat dalam kondisi pandemi ini Ustaz? Nah, Yang bertanya Ahwat Ustaz. siap. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahmakumullah. Ya, sekarang kalau bicara pertemanan itu ada pertemanan online ya. Kadangkala kita lihat di dunia maya ini kita punya banyak kawan. Tapi ada yang kawan, ada yang sekedar follower. Kawan itu ya kita berkomunikasi sama dia. Ada timbal balik, dia kirim WA, kita kirim WA sama dia. Ini baru disebut perkawanan. Tapi kalau sekedar mengikutin ya bukan teman sebenarnya. Kita punya follower mamanya 5.000. Yang kawan kita mungkin cuma 2 atau 3. Maka di masa pandemi ini alhamdulillah kita masih bisa mencari kawan orang-orang soleh ya. Bisa jadi kita ngikutin kajian seperti ini. Kan ketahuan kan siapa aja yang ngaji. Makanya diharapkan ketika kajian itu kalau bisa nanti disebutkan nama aslinya plus tempat tinggalnya. Mamanya
di Tangerang. Sehingga harapannya, oh ada fulan Tangerang ya ada. Kita lihat dia bertanya, bagus pertanyaannya. Kok ana tertarik untuk dekat sama fulana, umpamanya sama-sama perempuan nih. Ya tinggal di DM, ngobrol dari mana engkau gitu loh. Ini juga menjadi cara bagaimana kita terus di masa pandemi ini dapat orang-orang soleh dalam dunia pertemanan ini. Kalau dikatakan tadi tentang perempuan, bagaimana berkawan dengan wanita sekarang, memilih wanita yang soleh gimana. Tetap insya Allah masjid bisa menjadi patokan. Khususnya kalau perempuan kan ketika kajian ilmu. Di masa Nabi SAW, perempuan itu diperbolehkan ke masjid. Tapi sholat mereka di rumah lebih baik daripada ke masjid. Kemudian di masa Nabi SAW, para wanita itu ditempatkan di rumah salah seorang sahabat untuk kajian khusus buat mereka, untuk wanita. Ini juga bisa menjadi sarana kita mencari teman baik, yaitu di kajian. Jangan sekali ngaji langsung berkawan sama dia, kita lihat. Dia datang kajian lagi, dia datang kajian lagi. Masya Allah kita lihat ketika kajian dia nggak sibuk dengan handphonenya, tapi dia sibuk mencatat ya. Kemudian dia juga bertanya. Ini bisa menjadi tempat untuk mencari kawan. Sambil berdoa, ingat berdoa. Supaya kita nggak salah berkawan. A'udzubillahi min sahibisu. Aku berlindung kepada Allah dari kawan yang buruk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini untuk selanjutnya, Ana persilakan kepada saudara saya pada Bapak Leo Abdul Sajid. Bapak Leo Abdul Sajid. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Ahlan bik, Ustaz. Barakallahu fiikum, Ustaz, dan jami'an semua. Ustaz, Anda mempunyai teman kerja nih, Ustaz, sejak 30 tahun lebih ya, Ustaz ya. Dia adalah seorang Nasrani, Ustaz. Ya. Dan dia baru saja menikah dengan seorang muslimah. Ini Anda bingung nih, Ustaz, harus bersikap seperti apa. Karena kalau kita mengucapkan kan sebenarnya ini adalah pernikahan yang tidak sahkan gitu, Ustaz ya. Nah, mohon nasihatnya seperti apa, Ustaz? Jazakallahu nah khairan. kalau boleh tahu, selama 30 tahun antum berkawan sama dia. 13 tahun. 13 tahun, oke. 13 tahun. Apakah antum pernah mendakwain dia? Terus terang secara clear, secara jelas itu belum pernah, Ustaz. Nah. Anda juga sendiri baru mengenal sunnah belum lama kok, Ustaz, baru 2-3 tahun ini. Subhanallah ya. Khairan insyaAllah. Baik. Ahibati fillah nih. Kita tuh tadi disebutkan berkawan dengan yang di bawah kita itu boleh dengan catatan tujuannya mengingatkan dia, mengajak dia kepada Allah Azza wa Jal. Bukan sekedar bersenang-senang sama dia. Kalau dikatakan 13 tahun, seharusnya bagaimana kita ya menyampaikan kepada dia tentang indahnya Islam, mengajak dia kepada Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu disebutkan punya pembantu Yahudi. Ketika sakit, Nabi datang ke rumah, anak-anak masih. Nabi memerintahkan kepada anak kecilnya, ada bapaknya, untuk mengatakan la ilaha illallah. Anaknya lihat bapaknya, gimana nih? Anaknya tahu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya lalu mengatakan, ati Abul Qasim. Taati Nabi Muhammad SAW Abul Qasim. Sang anak mengatakan, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ada unsur dakwah, kedekatan kita dengan non-muslim. Ini ada unsur dakwah, mengajak dia kepada Allah. Kalau nantinya dia nggak nyaman sama kita, ya nggak ada masalah. Kita sebagai seorang muslim telah melaksanakan tugas kita. Iya, kalau dikatakan tadi dia sudah menikah dengan seorang muslimah, kita lihat nih jamaah. Kadangkala muslimah ya, kata Nabi SAW akan datang satu masa. Terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang di pagi harinya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir.
Apa yang dia lakukan? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan sepertinya itu yang terjadi. Maka yang antum lakukan seharusnya ya dakwain dia sekarang. Demi menyelamatkan saudari muslimah yang nikah sama dia. Supaya dia nggak murtad. Nggak ikut suaminya. Bagaimana antum sampaikan? Kau kan sudah nikah sama muslimah nih. Kapan kau mau masuk Islam? Islam tuh indah. Nggak ada masalah. Ini kesempatan untuk mendakwain dia. Kita kan nggak enak Ustadz ini itu macam-macam. Ya, seharusnya engkau nggak enak sama 13 tahun berkawan sama dia. Tapi engkau merasa nyaman bersama dia selama 13 tahun. Maka sekarang saatnya demi menyelamatkan saudari kita bagaimana mendakwain dia kepada Islam sambil didoakan. Semoga Allah membuka pintu hatinya untuk masuk ke dalam agama yang Allah ridhoi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Ukti Zahra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, jika ada seorang teman yang berbohong dan membuat cerita palsu dan temannya belum tahu kalau dia itu berbohong, lebih baik kita beritahu teman kita atau tidak Ustaz? Apakah bila kita memberitahu itu termasuk membuka aib teman kita? Mohon penjelasan Ustaz. Tunggu, nggak paham mana. Dia Jadi ada berbohong. ada temannya berbohong, membawa cerita palsu. Mungkin ada teman yang lain yang tidak tahu bahwa teman yang satunya misalkan si A itu berbohong, mungkin si B tidak tahu kalau si A itu berbohong. Apakah kita harus memberitahu ke si B itu bahwa si A itu berbohong? Dan apakah kita memberitahu apakah itu membuka aib teman kita Ustaz? Mungkin seperti itu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Tugas kita kalau ada kawan kita yang berbohong, tugas kita ngasih nasihat dia. Yang berbohong ini yang pertama dikasih tahu. Engkau tuh bohong, nggak boleh loh. Dengan harapan dia sendiri yang menarik ucapannya. Tapi kalau ternyata dia nggak menarik ucapannya dan kebohongan dia itu akan berdampak kepada kawan yang lainnya, maka nggak masalah kita mengingatkan kawan kita bahwa berita itu bohong loh, nggak benar. Nggak ada masalah. Bukan membongkar aibnya, tapi kita menyelamatkan saudara kita supaya dia nggak tambah banyak dosanya dengan kedustaan dia. Jadi ahibati fillah, terkadang kita itu cinta sama saudara kita bukan dengan membiarkan dosa dia berjalan terus, tapi dengan menyetop dosa dia. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ingat tadi kita nasihatin fulan dulu. Kemudian kalau ternyata dia nggak mau, ya bagaimana kita menyelamatkan saudara kita yang dibohongin sama dia. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Bismillah Ustaz, ingin bertanya, ini ada seorang ikhwan dan mempunyai teman akhwat, akan tetapi akhwat tersebut belum hijrah. Beliau pelan-pelan mau berhijrah, namun setiap saat beliau chat ikhwan tersebut, bahkan telepon video call, minta pendapat dan solusi setiap saat. Sedangkan bila chat dengan akhwat tersebut yang bukan mahram, kan tidak boleh Ustaz. Apakah itu termasuk khalwat atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Ijma, kalau bicara disebutkan tadi chat, kalau sekedar ngobrol, mendakwain dia, menjelaskan kepada dia tentang agama ini, semoga nggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan sampai video call ini itu, maka itu sudah menjurus kepada fitnah yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Maka tetap engkau berusaha untuk mendakwain dia dengan cara yang bijak. Tapi kalau sudah tadi dikatakan video callan sama dia, itu berbahaya. Engkau mungkin bisa arahkan dia. Coba engkau kalau kepingin lebih detail lagi tanya sama fulana, kasih nomornya fulana. Atau kita sampaikan kepada fulana, agar fulana ini chat sama fulan. Kita perlu menyelamatkan diri kita karena manusia itu lemah. Barakallahu fikum. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Dok? Ya, siap Ustaz. Ini sudah ada yang resen satu dari akhir sistem. Tapi sebelum itu mohon maaf pada para jamaah tadi yang seperti diberitakan oleh Anda bahwa untuk 3 pertanyaan terbaik akan berikan hadiah, dan mohon untuk diperiksa mungkin kolom chat masing-masing barangkali antum yang mendapatkan hadiah tersebut. Untuk akhir Rizky Setiawan, tafadhol bila ingin bertanya langsung.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhal. Saya mau tanya Ustadz, Naam. Ana punya teman, kita sudah berteman lama dari SMA. Selama ini kita berteman banyak ngelakuin hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Ya Ana merasa ini dia bukan sahabat Ana. Akhir-akhir ini Ana jarang bertemu dia. Karena Ana merasa berat atau malas karena melihat kemungkaran dia seperti merokok, berbicara kotor, dan dia masih suka bermudah-mudahan dengan wanita. Nah. Kayak ngechat atau sekedar menggoda gitu ya. 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 Jadi Ana kayak jauh dari dia. Ana ngerasa udah nggak cocok lagi gitu berteman sama dia. Nah. Udah berapa tahun untuk berteman sama dia? Dari SMA sih kurang lebih 10 tahun kayaknya. Masya Allah. Terus yang jadi pertanyaan? Jadi ya, pertanyaannya, apakah sikap Ana ini tepat Ustadz? Apakah pantas Ana berlaku baik kepada teman Ana ini yang bukan orang soleh? Mohon nasihatnya Ustadz. Nah. Jazakallahu khairan. Iya. Ya, hibati fillah. Kadangkala kawan kita itu kawan ketika kita sama-sama belum mengerti agama. Lalu Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah mengangkat derajat kita dengan kita belajar agama, faham agama. Kita meninggalkan dosa, kita semakin baik. Bagaimana sikap kita terhadap kawan kita? Kalau engkau benar-benar senang sama dia, suka sama dia, karena dia baik sebenarnya, maka doakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Yang kedua, selain doa, dakwahin dia. Kalau tadi dikatakan dia bermudah-mudahan urusan dengan wanita, bagaimana antum ngajak dia ngaji? Kayak sekarang nih ada kajian Zoom, antum WA dia linknya, fadol ya ikut nih bareng-bareng. Aku kepingin kita sama-sama ya masuk surga bareng-bareng umpamanya. Aku ingin kita hanya bersenang-senang di dunia. Itu mungkin bisa dilakukan gitu loh. Karena kadang-kala kita itu memang gak pernah ngajak kawan kita kepada ketaatan. Ya sekedar kenal aja. Maka tolong, kalau bicara menjauh ya kita menjauh, gak ada masalah dalam rangka kita yang menyelamatkan diri kita. Setelah usaha untuk mendakwain dia. Mengingatkan dia sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada momentum tersendiri umpamanya, kita punya kelebihan rezeki, kita kirim sama dia. Oleh-oleh hadiah, dikirimin mulai buku doa pagi dan petang ya. Sekedar untuk mengajak dia untuk lebih baik. Karena jamaah, kita nggak tahu kadang-kala kawan yang kita anggap buruk suatu hari, dia jadi lebih baik dari kita. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal memusuhin Islam, terlambat masuk Islamnya, tapi dia menjadi lebih baik dari banyak sahabat. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Ya, jazakallahu Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Ini sebetulnya masih sangat banyak pertanyaan Ustadz, masih sekitar 20-an lagi. Tapi memang waktu sudah habis dan ini juga mungkin sudah waktunya istirahat, terutama untuk Ustadz. Terutama di masa Covid Ustadz ya, mungkin Ustadz juga jangan sampai terlalu lelah Ustadz. Mudah-mudahan bisa tetap menjaga kesehatan Ustadz. Sebelumnya juga Anda sampaikan nih pada para penanya yang tadi sudah di DM oleh panitia dan mendapatkan hadiah, silakan nanti dilanjutkan untuk pembicaraan dengan para panitia. Sebelum Anda tutup, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.